Perkenalkan, nama saya Marcelo dengan NPM 06.2020.1.07287. Di video ini saya akan menjelaskan praktikum pertemuan ketiga pada pemrograman berorientasi objek. Di sini awalnya saya membuat package helper. Saya buat package helper dengan nama kelasnya koneksi DB. Pada koneksi DB ini ada statement stmt sama dengan 0, result set sama dengan rs. Lalu di sini ada fungsi get connection dengan nama variabelnya connection con sama dengan 0. Lalu ada string driver sama dengan com.mysql.cj.jdbc driver. Di sini digunakan untuk memanggil driver. Lalu ada string URL di sini untuk memanggil database yang akan saya gunakan. Lalu ada string user dan string pass. Lalu di sini ada try catch, di mana ini adalah exception handling yang digunakan ketika program ada error, maka program tidak akan langsung berhenti. Nah, di dalam sini ada class for name. Di sini dia memanggil drivernya. Lalu con sama dengan driver manager sama dengan get connection. Di sini dia memanggil URL, user dan passwordnya. Lalu stmt sama dengan con.get statement. Lalu maka berhasil koneksi database. Jika tidak, maka dia akan koneksi database. Setelah itu saya membuat package entity, di mana ada kelas sepatu entity. Di sini ada 4 variabel bertipe 2 bertipe integer dan 2 bertipe string. Lalu ada konstruktornya, ini string merek, string ukuran dan integer harga. Lalu di sini ada this merek sama dengan merek. Lalu di sini ada 3 getter dan 3 setter. Oh, di sini ada 4 getter dan 3 setter. Lalu di sini saya membuat koneksi lagi. Saya membuat package model dengan kelasnya sepatu model. Pada kelas sepatu model ini saya membuat objek koneksi dari kelas koneksi DB. Setelah itu saya membuat array list dengan nama arraynya array sepatu pada kelas sepatu entity. Setelah itu di sepatu model ini ada konstruktornya, yaitu koneksi.getConnection. Lalu di sini ada fungsi sinkron, di mana sini ada string SQL sama dengan select bintang from sepatu. Lalu di sini ada try catch, koneksi.rs sama dengan koneksi statement. Dia mengeksekusi bahasa SQL ini, select from sepatu. Lalu ada perulangan while, di mana di dalamnya kita menambahkan array sepatu itu. Di sini ada new sepatu, koneksi rs get string, nama, lalu koneksi rs get string ukuran, dan koneksi rs getting integer harga. Lalu di sini ada fungsi insert sepatu, di mana ada 3 parameternya. Lalu di sini dia menambahkan lagi array sepatunya. Lalu di sini kita masukkan string SQL dengan string formatnya. Ini adalah bahasa SQL, mana string insert into, ini nama tabel saya sepatu, nama ukuran harga dengan valuesnya string desimal, lalu merek ukuran harga. Lalu ada nilai SQL sama dengan string format SQL merek ukuran harga. Lalu sini kita mengkoneksikannya dengan koneksi statement. Dia mengeksekusi dari bahasa SQL itu tadi. Setelah itu ada fungsi show di sini untuk menampilkan data-datanya. Di sini data sepatu. Di sini kita memanggil array sepatunya, kita memanggil merek, lalu get ukuran dan get harga. Lalu fungsi di sini saya membuat 3 fungsi
update. Yang pertama adalah update merek dengan dua parameter, yaitu integer ID dan string merek. Lalu di sini ada try catch. Di sini ada string SQL, kita masukkan bahasa SQL, yaitu update. Ini nama tabel saya, set nama, kita mengupdate namanya, lalu di mana kita mencarinya melalui ID. Lalu ini SQL string format, lalu kita mengkoneksikannya dengan statement eksekusi update dengan bahasa SQL ini tadi. Lalu kita memanggil fungsi sinkron itu tadi. Lalu begitu juga dengan update merek, begitu juga dengan update ukuran. Sini ada dua parameter, yaitu integer ID dan string ukuran. Sini ada bahasa SQL, string SQL, kita mengupdate sepatu dengan yang diupdate adalah ukurannya dengan nama tabelnya sepatu yang kita cari melalui ID. Lalu SQL sama dengan string format, SQL ukuran ID. Lalu kita mengkoneksikannya dengan koneksi statement, kita eksekusi update dengan bahasa SQL. Begitu juga dengan harga, kita mengupdate-nya dengan kolom harga, lalu kita mencarinya melalui ID. Lalu di sini ada void delete sepatu dengan parameternya string merek. Di sini ada bahasa SQL, string SQL sama dengan string format. Kita menghapus dari pada tabel sepatu, kita mencarinya melalui nama. Kita lalu dieksekusi dengan koneksi statement, lalu data telah dihapus. Lalu di sini saya membuat package baru namanya package controller, di mana ada dua kelas. Yang kelas pertama ini adalah object model. Di sini kelas ini hanya digunakan untuk menginisialisasi objek-objek pada sepatu model dengan nama objeknya adalah sepatu model. Setelah itu pada kelas kedua controller, ini ada sepatu controller. Nah, di sini kita memanggil fungsi-fungsi tadi yang telah kita buat di objek model. Setelah itu ini ada fungsi sinkron, kita memanggil objek model pada sepatu model pada fungsi sinkron. Lalu ada show sepatu, kita memanggil objek model lalu pada fungsi show. Begitu juga dengan insert sepatu, ada 3 parameter, kita memanggil objek model sepatu model pada fungsi insert sepatu. Begitu juga dengan delete, update merek, update ukuran, dan juga update harga. Kita memanggil fungsinya masing-masing. Nah, pada main kelasnya di sini pada praktikum ketiga, sini kelas dengan nama praktikum ketiga. Sini saya membuat objek baru dengan nama sepatu dari kelas sepatu controller. Lalu kita membuat objek input dari scanner. Lalu saya membuat dua variabel bertipe integer dengan fill dan pilihan update. Lalu pada fungsi mainnya kita memanggil sepatu sinkron dulu. Sepatu dot fungsi sinkronnya. Lalu ada perulangan duel. Pada case pertama ada create, kita memanggil fungsi create. Nah, fungsi create ini kita memasukkan nama mereknya, ukurannya, dan harganya. Lalu kita memanggil objek sepatu pada fungsi insert sepatu. Setelah itu pada case kedua kita membaca atau mencetak read. Kita hanya memanggil objek sepatu pada fungsi show sepatu. Nah, pada case ketiga kita memanggil update. Pada fungsi update ini saya mencari berdasarkan ID atau nomor produk yang akan diedit. Nah, di sini ada pilihan, masukkan pilihannya. Yang pertama adalah update merek, yang kedua adalah update ukuran, dan yang ketiga update harga. Pada case pertama, kita memanggil objek sepatu pada fungsi update merek dengan parameter ID dan mereknya. Lalu yang case kedua, di sini ada kita memasukkan nilai ukurannya, yaitu kita memanggil fungsi update ukuran dengan parameter ID dan ukurannya. Pada case ketiga, kita memasukkan nilai harga yang baru, lalu kita memanggil objek sepatu pada fungsi update harga.
Setelah itu pada case keempat di fungsi main ada memanggil fungsi delete. Nah, pada fungsi delete ini kita menginputkan nilai merek yang ingin dihapus, lalu kita memanggil fungsi sepatu.delete sepatu pada parameter merek. Sekarang saya run saja. Pertama saya akan melihat sepatunya ada siapa aja. Nah, di sini masih terdapat dua sepatu, yaitu Vans dan juga Adidas. Seperti pada ini, kita cek dari database-nya. Ini ada Vans dan juga Adidas. Lalu kita ingin mendaftarkan sepatu baru, namanya Puma, ukurannya 40, lalu harganya 300.000. Setelah itu kita cek lagi. Nah, di sini ada Vans, Adidas, dan Puma. Pada ini juga. Nah, di sini ada penambahan Puma. Setelah itu kita mengupdate nama produk yang ingin dicari, update merek, kita update harga, update ukurannya saja. Ukurannya saya ganti jadi 38. Kita cek lagi. Nah, pada kolom Vans ukurannya menjadi 38. Kita cek dari ini. Ya, sini pada database-nya juga telah berubah, nilai Vans menjadi 38 ukurannya. Setelah itu kita mencoba menghapus nomor 4. Saya ingin menghapus Vans-nya. Lalu kita cek lagi, tinggal Adidas dengan Puma. Kita coba cek melalui database-nya. Nah, maka nilai Vans-nya telah dihapus. Setelah itu saya keluar. Sekian penjelasan program pertemuan ketiga dari tugas praktikumnya. Bila ada salah kata, kiranya mohon maaf.